Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan, NIM 2302010100242. Kelas MJ 403, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya hormati Bapak Okta Cahya Dwi Hardin, SMMM, selaku dosen pengampu. Mohon izin Bapak, saya ingin mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia yang berjudul Analisis Investasi di Sektor Pertanian Indonesia. Sektor pertanian Indonesia mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52% pada triwulan pada tahun 2025. Kontribusinya mencapai 1,11% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini menyerap 28,54% tenaga kerja nasional. Tren pertumbuhan menunjukkan arah positif selama periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Pendahuluan. Yang pertama, sektor strategis. Sektor strategis adalah pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Perannya sangat vital bagi ketahanan pangan nasional. Yang kedua, pertumbuhan signifikan. Dibandingkan sektor lain, pertanian menunjukkan ketahanan luar biasa. Pertumbuhannya melampaui sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga, tren investasi. 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan minat investor modal mengalir ke berbagai subsektor pertanian. Yang keempat, potensi masa depan. Keberlanjutan dan prospek jangka panjang menjanjikan proyeksi pertumbuhan tetap positif untuk tahun-tahun mendatang. Ringkasan eksekutif. Yang pertama, pertumbuhan mencapai 10,52%. Pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi pada triwulan tahun 2025. Terus produksi padi mencapai 51,45%, peningkatan year one year yang sangat signifikan. Yang Tiga, produksi jagung. Produksi jagung mencapai 39,02%, kenaikan year one year menunjukkan hasil kebijakan positif. Yang terakhir, cadangan beras meningkat statis mencapai 3,5 M. Cadangan beras, ton beras sebagai cadangan pemerintah tertinggi sepanjang sejarah. Gambaran umum sektor pertanian Indonesia. Yang pertama, konstruksi PDB memberikan sumbangan signifikan terhadap PDB nasional Indonesia. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Menyerap sebanyak 28,54% dari total tenaga kerja nasional. Yang ketiga, beragam subsektor, yaitu meliputi tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Yang terakhir, basis ekonomi daerah, yaitu menjadi tulang punggung ekonomi perdesaan dan luar Jawa. Selanjutnya, perkembangan sektor pertanian dari tahun 2020 hingga 2025. Grafiknya sangat meningkat dari tahun ke tahun. Terus tren PDB sektor pertanian di empatnya tahun 2004 menjadi pertama 32,940,30 miliar Indonesia, menunjukkan posisi stabil menjelang akhir tahun, persiapan untuk panen raya di awal tahun berikutnya. Di tahun 2005 naik menjadi 36,150 miliar Indonesia. Peningkatan signifikan di awal tahun mencerminkan hasil panen raya yang sangat sukses. Pada musiman, PDB pertanian menunjukkan pola musiman yang konsisten, puncak biasanya pada Q2 setiap tahunnya.
Faktor pengaruhnya cuaca, kebijakan pemerintah, dan harga komoditas global menjadi pendorong utama perubahan PDB. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan tahun 2025. Di sini grafiknya kelihatan, dan pertumbuhan nasional ekonomi Indonesia tumbuh 4,87% per one year. Pertanian menjadi kontributor utama pertumbuhan ini. Yang kedua, kontraksi triwulan. Nah, terjadi kontraksi sebanyak 0,98% quarter to quarter, fenomena normal dalam siklus ekonomi Indonesia. Yang ketiga, pertanian sebagai pendorong. Di dalam sektor pertanian ini menjadi penggerak utama ekonomi, kontribusinya melebihi sektor lain. Yang keempat, perbandingan sektor. Perbandingan sektor pertanian unggul dibandingkan industri dan perdagangan menunjukkan tren pergeseran ekonomi yang menarik. Subsektor pertanian dengan kinerja terbaik. Yang pertama, tanaman pangan bertumbuh tertinggi sebanyak 42,62%. Jasa pertanian pertumbuhan sebanyak 12,65%. Yang ketiga, peternakan bertumbuh 80,33%. Dan yang terakhir, perkebunan pertumbuhan sebanyak 3,14%. Keberhasilan tanaman pangan. Yang pertama, padi peningkatan sangat signifikan sebesar 51,45%. Produksi padi meningkat gratis dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini hasil dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Yang kedua, jagung juga meningkat sebanyak 39,02%. Produksi jagung naik signifikan didukung oleh pengguna benih unggul dan teknologi budidaya modern. Yang ketiga, dampak kebijakannya. Keberhasilan ini berkorelasi dengan kebijakan pemerintah, program bantuan input dan penyuluhan berperan penting. Keunggulan kompetitif sektor pertanian. Yang pertama, kondisi alam ideal. Indonesia memiliki iklim tropis dan tanah yang sangat subur. Kondisi ini mendukung pertumbuhan beragam komoditas sepanjang tahun. Yang kedua, komoditas ekspor unggulan. Kelapa sawit, kopi kakao, dan rempah-rempah. Komoditas ini memiliki nilai sektor tertinggi di pasar global. Yang ketiga, dukungan kebijakan. Pemerintah memberikan berbagai insentif dan bantuan program seperti kartu tani dan kredit usaha rakyat memfasilitasi petani. Yang terakhir, yang keempat, yaitu potensi industrialisasi, yaitu pengolahan hasil pertanian membuka peluang nilai tambah. Hilirisasi industri pertanian menjadi fokus kebijakan nasional. Kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah menerapkan sebagai kebijakan pendukung subsidi pupuk dan benih disalurkan tepat sasaran, pembangunan irigasi dan jalan tani dipercepat, program stabilitas harga pasar dan serapan bulog berjalan efektif. Selanjutnya, pencapaian ketahanan pangan nasional. Yang pertama, cadangan beras masih tertinggi, banyak 3,5 juta ton atau rekor selama 57 tahun. Yang kedua, serapan bulog sebanyak 1,8 juta ton hingga Mei tahun 2025. Yang ketiga, zero impor. Tidak ada impor beras medium. Yang terakhir, keempat, stabilitas harga. Harga pangan stabil di pasar domestik. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong pertumbuhan sektor. Yang pertama, panen raya sukses. Kondisi iklim mendukung panen besar. Hasil produksi meningkat signifikan di semua komoditas utama. Yang kedua, peningkatan pemerintahan musiman. Ramadan dan Idul Fitri mendorong konsumsi pemerintah, pasar domestik meningkat tajam. Yang ketiga, teknologi pertanian.
Adopsi teknologi meningkatkan produktivitas pertanian, presisi dan mekanisme semakin populer. Yang keempat, kebijakan tepat sasaran. Program pemerintah berjalan efektif, bantuan tepat waktu sesuai kebutuhan petani. Selanjutnya, tantangan investasi di sektor pertanian. Nah, ini tantangannya yang dihadapi di sektor pertanian adalah tantangan. Yang pertama, tantangan ada dampaknya, ada mitigasi, ketergantungan iklim, hasil panen tidak stabil, dampaknya mitigasinya irigasi modern, greenhouse. Dan tantangannya yang ketiga, fluktuasi harga, dampaknya pengembalian investasi tidak pasti, mitigasinya kontrak forward asuransi. Juga infrastruktur perdesaan, dampaknya biaya logistik tinggi, mitigasinya kerjasama pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, fragmentasi lahan, dampaknya skala ekonomi rendah, dan mitigasinya konsolidasi lahan koperasi. Peluang dan peluang investasi dalam agribisnis. Yang pertama, agroindustri, pengolahan hasil pertanian bernilai tambah tinggi, pabrik tepung, minyak, dan makanan olahan menjadi ROI besar. Yang kedua, teknologi pertanian, IoT atau IoT, drone pertanian, dan aplikasi petani startup Agribix mendapat pendanaan signifikan dari investor. Yang ketiga, rantai pasok dan logistik, cold stock, transportasi khusus, dan platform distribusi infrastruktur pasca panen masih sangat dibutuhkan. Yang keempat, keuangan dan asuransi, yaitu kreditor mikro, asuransi tanaman, dan fintech pertanian, layanan keuangan khusus pertanian belum jenuh. Selanjutnya, investasi di subsektor tanaman pangan. Yang pertama, pemerintahan tinggi, yaitu beras dan jagung selalu dibutuhkan. Konsumsi beras per kapita mencapai 97,6 per kilo per tahun. Permintaan jagung untuk pakan ternak meningkat sebanyak 15% per tahun. Yang kedua, modernisasi sistem, yaitu peluang dalam teknologi pasca panen, pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan modern mengurangi susut hasil hingga 15%. ROI mencapai sebanyak 22% dengan periode pengembalian sampai 4 sampai 5 tahun. Benih dan input, riset dan produksi benih unggul, permintaan benih berkualitas meningkat sebanyak 25% per tahun, margin keuntungan bisa mencapai 35% dengan periode pengembalian selama 3 tahun. Selanjutnya, di investasi di subsektor perkebunan. Nah, ini sangat perkebunan yang sangat signifikan. Yang pertama, kelapa sawit, permintaan global terus meningkat, fokus baru pada berkelanjutan dan sertifikasi RSPO membuka peluang premium. Kedua, ada kopi dan kakao. Specialty Coffee Indonesia diakui dunia pengolahan biji kakao menjadi coklat memiliki margin 40-60%. Terus ada rempah-rempah, pasar ekspor stabil dan premium, lada, cengkeh, dan pala Indonesia memiliki kualitas terbaik di dunia. Studi kasusnya, PT Perkebunan Nusantara meraih ROI sebanyak 28% dari kebun terintegrasi. Perusahaan ekspor rempah mencatat pertumbuhan sebanyak 45%. Selanjutnya, investor subsektor di peternakan.
Yang pertama, peternakan ayam, pemerintah stabil dengan pertumbuhan 7 sampai 8% per tahun, peluang dalam penistaan budaya di dalam pengolahan. Yang kedua, peternakan sapi, substitusi impor menjadi prioritas nasional, program sapi indukan berskala nasional mendapat dukungan pemerintah. Yang ketiga, perikanan budidaya, ekspor ikan dan udang meningkat sebanyak 22% dan teknologi aquaculture modern membuka peluang efisiensi produksi. Selanjutnya, teknologi pertanian sebagai driver pertumbuhan. Yang pertama, pertanian presisi. Penerapan IoT dan sensor di lahan pemerintah drone meningkatkan efisiensi penggunaan input hingga 30%. Yang kedua, biotik teknologi. Pengembangan varietas unggul tahan iklim ekstrim peningkatan produktivitas hingga 40% dengan benih bioteknologi. Yang ketiga, manajemen air. Ini sangat penting. Irigasi, tetes dan teknologi, pemantauan kelembapan, penghematan air hingga 60% dengan peningkatan hasil 25%. Yang terakhir, mekanisasi, yaitu traktor, transplanter, dan kombine harvester modern pengurangan biaya tenaga kerja hingga 45% dengan mekanisasi. Selanjutnya, strategi untuk investor, di mana diversifikasi komoditas, yaitu investasi beberapa jenis tanaman menyebar resiko melalui kombinasi tanaman semusim dan tahunan. Yang kedua, integrasi vertikal, menguasai rantai nilai dari hulu ke hilir, memiliki fasilitas produksi dan pengolahan sekaligus. Yang ketiga, kemitraan lokal, bermitra dengan petani dan koperasi setempat, membangun hubungan saling menguntungkan dengan komunitas. Yang keempat, fokus ekspor, memprioritaskan produk bernilai tambah untuk ekspor, memanfaatkan premi harga di pasar internasional. Ini studi kasusnya, keberhasilan investasi, pengolahan padi, ada pengolahan padinya, ada ekspor rempah, startup agrarian, perkebunan terintegrasi. Selanjutnya, proyeksi pertumbuhan di sektor pertanian. Nah, ini dari tahun Forex tahun 2025, perkiraan sampai tahun 2030 nanti, perkiraan sampai tahun 2030 nanti pertumbuhan diproyeksikan mencapai 6,5 hingga 85% per tahun. Sektor pertanian akan memberikan kontribusi 5% terhadap PDB nasionalis pada tahun 2030 akan mendatang. Ini prediksinya tahun 2025 sampai 2025 mencapai 6,7%. Tahun 2007 diperkirakan akan mencapai 2008 mencapai 7,28%. Diperkirakan nanti tahun 2009 sampai tahun 2020 mencapai 8,2%. Faktor pendorong, beberapa faktor akan menjadi katalisator pertumbuhan jangka panjang sektor pertanian Indonesia. Adopsi teknologi meningkat, yang kedua industrialisasi pertanian, permintaan ekspor bertumbuh, yang keempat infrastruktur pedesaan membaik. Nah, dan ini resiko dan mitigasi, beberapa risiko tetap perlu diwaspadai dengan strategi mitigasi yang tepat. Ini sangat penting harus diwaspadai. Yang pertama pertumbuhan iklim, adaptasi teknologi, volatilitas pasar, diversifikasi produk. Yang ketiga kebijakan perdagangan, advokasi industri. Selanjutnya analisis komparasi dengan negara ASEAN.
Di sini ada aspek, ada Indonesia dan negara Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Produksinya beras atau per juta ton, Indonesia 54,6, Thailand cuma 32,4, Vietnam 43, Malaysia 27. Indonesia masih tinggi aspek. Terus ekspor pertanian Indonesia juga masih memimpin sebanyak 53,2, Malaysia Thailand 44,7, Vietnam 48, dan Malaysia 33,9. Nah, dan adopsi teknologi di sini Indonesia itu cuma 35%, Thailand 65, Vietnam 42, Malaysia 58. Di sini produktivitasnya Indonesia cuma 5,2, Thailand 6,1, Vietnam 5,8, dan Malaysia 4,9. Selanjutnya, rekomendasi investment entry strategi. Yang pertama, timing optimal. Masuk sekarang untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan. Yang kedua, struktur investasi, joint venture dengan perusahaan lokal untuk akselerasi, mitigasi resiko, diversifikasi portofolio dan transfer teknologi bertahap. Yang keempat, exit strategi atau IPO, IPO atau strategic sell dalam 7 sampai 10 tahun. Selanjutnya, di sini kesimpulannya ada pilihan strategis. Sektor pertanian menawarkan peluang investasi strategis fundamental kuat dan proyeksi pertumbuhan positif. Yang kedua ada pertumbuhan tertinggi, mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 10,25% pada triwulan tahun 2025, kinerja melampaui sektor ekonomi lainnya. Yang ketiga, dukungan kebijakan, didukung kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, subsidi, insentif, dan program pendamping berjalan efektif. Yang keempat, investasi berkelanjutan. Berinvestasi untuk bertahan pangan dan keberlanjutan mencapai dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Sekian dan terima kasih Bapak Okta Cahya Dwi Hardiani, SMMMM. Saya akhiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.